Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 11S2340. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kelima, yaitu ModSim. Di sini kita mempelajari tentang tentang kita pelajari tentang yang namanya sculpting. Jadi sculpting di sini yang sudah kita pelajari dari video yang telah kita lakukan. Jadi studi kasus C ini ada pada latihan untuk membuat model. Di sini terdiri dari 3, yaitu membuat kucing, anvil, sama bidak catur. Ini salah, searchnya bidak catur. Untuk jadi jika kita lihat, kita mulai dari kucing. Kucing ini adalah salah satu yang tersusah untuk bagian sculpting. Sculpting yang banyak kita gunakan adalah grab. Habis itu ya, tapi rata-rata kita menggunakan grab untuk menarik pada bagian kuping. Jadi untuk bagian pertama, untuk bagian kepala, di sini kita banyak menggunakan sculpting grab, seperti kita menarik pada bagian kuping. Habis itu pada bagian jambul ini, jambul kucing, dan agak membuat dia menjadi lebih lonjong, dan bagian bawahnya kita buat sculpting, kita buat dia rata. Sculpting scalp mode biasanya kita menggunakan banyak, seperti pada draw. Habis itu pada thesis juga kita menggunakan thesis untuk bagian kupingnya. Lalu pada bagian spear ini kita menggunakan spear kita pada bagian mata. Spear 2 ini pada bagian mata yang kita duplikat, bisa menggunakan mirror ataupun array, tapi saya menggunakan mirror. Untuk pada bagian spear 4 ini adalah pada bagian tubuh. Jadi tubuhnya ini sama juga, kita menggunakan sculpting agar membentuk seperti yang ada di sini, yaitu pada bagian kaki. Habis itu pada bagian badan agar dia nampak lebih rapi. Bisa untuk membuat rapi pada bagian sculpting ini kita menggunakan layer ini, thesis, ataupun yang lain-lain dengan menggunakan shortcut yang sudah dijelaskan pada latihan. Untuk pada bagian spear ini, di sini pada bagian spear yang ketiga di sini hanya untuk bagian mata yang warna putih, untuk melengkapi sesuai dengan yang mau diberikan. Ini kita hanya, ini ibarat yang pada bagian mata yang kedua ini kita menggunakan duplikasi. Habis itu kita melebarkan, lalu kita buat mirror. Habis itu pada perwarnaan kita menambahkannya, ini banyak yang sudah kita tambahkan. Ini kita menggunakan base warna putih dengan surface. Di sini kita bisa modif-modifnya dengan alpanya 100, roughness-nya 0,9 dengan warna putih, dengan width-nya 0,9 dan roughness-nya 0,3. Pada bagian spear 4 ini, pada bagian klep ini kita menggunakan klep untuk membuat sebuah ekornya. Lalu pada bagian klep 1 ini kita menggunakan untuk membuat bagian pita yang bagian kotak. Di sini kita menggunakan modifier seperti subdivision. Habis itu menggunakan subdivision untuk kedua kalinya. Yang subdivision yang pertama kita menggunakan simple, yang subdivision yang kedua kita menggunakan cut mole card. Pada bagian bulu apanya, untuk bagian bulunya kita menggunakan
subdivision dengan subdivision dengan level rendernya 2 dan ketebalannya itu 1. Untuk pada bagian skin kita menggunakan symmetric X. Habis itu kita menggunakan smooth agar dia lebih rapi dengan vektor 0,5. Habis itu kita menggunakan subdivision lagi dengan level 3. Level viewportnya itu 3. Lalu kita menggunakan mirror untuk membuat hasilnya kanan dan kiri. Untuk pada bagian pita bagian ini, di sini kita menggunakan dia itu cube dengan kita menggunakan solidity. Solidity-nya itu memiliki ketebalan 0,699. Habis itu dengan kita menggunakan subdivision dengan level viewportnya itu 2. Lalu kita memirrorkannya itu kanan kiri supaya mendapatkan 2. Lalu untuk pada bagian bintangnya ini, di sini kita membuat sebuah plane. Di sini kita bisa menggunakan menarik atau menggunakan level looping untuk membuat seperti ini. Untuk pada bagian ini kita bisa duplikasikan dari plane ini ke plane sana. Untuk bagian terakhir, untuk bagian hidung, di sini kita menggunakan spear yang kita pertama kita scalekan jadi kecil, baru kita sculptingkan. Untuk bagian bibir ini juga ini terdiri dari sculpting yang di atas, spear 2, spear 1. Habis itu kita buat dia membentuk seperti mulut. Untuk pada bagian cahaya, di sini saya menyiapkan 4 cahaya pada bagian belakang. Habis itu ini pada bagian depan yang menyorot bagian depan. Habis ini ada bagian kiri dan bagian kanan. Habis itu backdrop ini adalah latar yang digunakan. Habis itu light targetnya ini kita menargetkan bahwa tepat di sejajarnya bagian tubuh. Untuk bagian kamera saya meletakkannya pada bagian sini bersamaan dengan lampu untuk menerangi area sini. Jika kita melihat renderannya, hasilnya akan seperti ini. Inilah hasil renderan dari sebuah kucing. Di sini untuk menghasilkan hasil yang lebih detail mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk bagian rendernya. Setelah kita tadi melihat untuk bagian kucing, di sini kita akan lanjut ke bagian anvil. Jadi anvil ini yang kita perlukan hanya 3, yaitu cone untuk bagian runcingnya, cube untuk bagian anvil yang di atasnya, lalu untuk pada bagian ke bawahnya. Setelah itu plane ini untuk latar. Untuk pada bagian cone, di sini kita menggunakan sebuah cone dengan bentuk seperti ini, lalu kita bentuk dia mengikuti seperti yang ada di pada modul. Habis itu untuk pada bagian cube, di sini kita menggunakan banyak sculpting, terutama pada bagian atas dan lubang ini. Nah, jika kita lihat pada bagian ini kita menggunakan sculpting pada bagian tersebut. Untuk bagian samping juga. Lalu untuk bagian samping ini banyak yang menggunakan sculpting. Sculpting ini bisa kita menggunakan pada bagian chassis. Biasanya kita kalau nggak menggunakan bagian chassis, bisa kita menggunakan pada bagian backdrop juga. Untuk bagian smooth juga bisa untuk merapikan pada bagian-bagian yang ingin kita rapikan. Lalu pada bagian ini juga kita banyak menggunakan objek-objek seperti draw, tapi draw negatif untuk mencasis sebuah ini. Di sini kita menggunakan cube. Ada juga kita menggunakan draw untuk pada bagian kaki.
Untuk bagian grab juga bisa menggunakannya, tergantung pada untuk menyesuaikan seperti gambar yang ada di model. Lalu untuk menggunakan latar, di sini saya menggunakan latar 3D point dengan sebuah kubus atau kita sebutkan latar balok. Dengan pencahayaan di sini saya menyediakan ada banyak pencahayaan. Sebenarnya pencahayaan ini arahnya untuk berfokus pada sebuah objek. Oke, kita akan melihat gimana hasil renderannya. Nah, ini dia hasil renderan dari sebuah anvil yang telah kita buat. Setelah kita melihat tadi kucing anvil, sekarang kita akan menuju pada bidak catur. Sebenarnya bidak catur hampir sama seperti anvil. Di sini kita menggunakan banyak sculpting. Nah, ini adalah bidak catur kita. Di sini hanya terdiri dari dua, yaitu pada bagian bawah, lalu pada bagian kepalanya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bawah. Untuk pada bagian bawah, kita menggunakan screw yang sudah dimodifikasi untuk mengikuti sebuah objek itu. Jadi untuk bagian lingkaran ini supaya lebih rapi. Setelah udah skew, di sini kita menggunakan bevel untuk melihat setiap sudut-sudut agar dia lebih rapi. Jadi bevelnya itu kita menggunakan tipe onset dengan amountnya itu 0,05, segmennya itu 1. Baru untuk pada angle agar melihat lebih rapi kita menggunakan 30 derajat. Untuk screwnya kita menggunakan angle 360 dengan iteration yaitu 1, mengikuti dengan axis jet. Dan untuk pada di sini kita menggunakan merge agar dia lebih menggabung dengan 0,01. Untuk pada bagian kepala, di sini kita banyak menggunakan sculpting. Di sini kita menggunakan sebuah spear. Lalu untuk pada bagian atas kita grab pada bagian positif. Lalu kita akan membentuk dia seperti yang ada di modul, mengikuti apa yang ada yang di modul. Itu pada bagian belakang juga untuk chassis dan lain-lain. Untuk bagian kepala ini juga menggunakan grab. Semua rata-rata ini menggunakan grab, draw, sculpting, chassis dan lain-lain. Smooth juga bisa digunakan. Untuk bagian rendernya kita akan lihatnya. Nah, inilah hasil yang kita lakukan. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.